Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 izin menjelaskan sedikit mengenai conservatism bias. Yang mana conservatism bias ini adalah kecenderungan seseorang untuk tetap berpegang pada informasi atau keyakinan lama meskipun sudah ada informasi yang baru dan lebih relevan. Nah, dalam kondisi ini, individu itu cenderung lambat dalam memperbarui pandangan atau mengambil keputusan karena merasa lebih nyaman dengan data lama yang mereka anggap itu lebih tepat atau lebih benar. Nah, akibatnya informasi baru yang sebenarnya lebih akurat seringkali diabaikan atau dianggap tidak penting. Nah, conservatism bias ini ya mereka menganggap informasi lama itu lebih akurat seperti itu dibandingkan dengan informasi yang baru. Karena mereka itu cenderung lebih percaya dengan data yang mereka punya, data lama mereka punya dibandingkan dengan data yang baru yang ada yang lebih akurat. Seperti contoh itu, seorang investor tetap mempertahankan saham yang sebenarnya sudah menunjukkan tanda penurunan kinerja karena individu ini berpegang pada analisis lama bahwa perusahaan tersebut bakal pulih seperti itu. Nah, jadi mereka yakin perusahaan atau saham yang mereka beli ini akan bangkit kembali atau pulih kembali. Sedangkan data terbaru itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami penurunan seperti itu. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, atau selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari bias konservatisme. Nah, yang pertama itu ciri-cirinya sulit menerima informasi baru, di mana orang yang memiliki bias ini itu cenderung menolak atau meremehkan bukti baru, terutama jika bertentangan dengan pandangan awal mereka. Kemudian yang kedua itu mengabaikan bukti yang berbeda. Nah, di mana seseorang bisa mencari informasi hanya untuk memperkuat keyakinannya, mirip dengan confirmation bias, tapi dengan penekanan pada penolakan terhadap revisi keyakinan awalnya. Contohnya di sini, misalnya seorang manajer proyek tetap yakin pada proyek tersebut akan selesai pada tepat waktu, walaupun ada laporan keterlambatan dari tim teknisnya. Nah, kemudian yang ketiga, lambat mengubah keputusan, di mana hal ini bisa berakibat fatal dalam situasi yang membutuhkan respon yang cepat, seperti dalam bisnis, investasi, ataupun krisis. Kemudian, yang keempat, keyakinan kuat pada informasi awal mereka, di mana informasi pertama atau kesan awal mereka itu sangat mempengaruhi penilaian seseorang, dan mereka itu sulit menyeimbangkan dengan informasi terbaru. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, itu mereka kurang responsif terhadap perubahan. Nah, di mana individu ini biasanya terlambat merespon perubahan kondisi yang sedang tren atau yang sedang marak atau fatal atau fakta yang terjadi pada saat ini atau kejadian relevan yang sedang terjadi pada saat sekarang. Baik, selanjutnya itu ada dampak dari konservatisme bias. Yang pertama itu keputusan tidak optimal, di mana konservatisme bias ini membuat individu atau investor cenderung bertahan pada informasi lama dan enggan memperbarui pandangan berdasarkan data yang baru. Akibatnya, keputusan yang diambil seringkali tidak optimal karena mempertimbangkan perubahan kondisi yang terbaru. Nah, yang kedua, tertinggal dari perubahan pasar. Bias ini juga menyebabkan seseorang terlambat merespon dinamika pasar, sehingga saat informasi muncul, mereka cenderung meremehkan atau menunda untuk menyesuaikan strategi mereka. Yang ketiga itu ada risiko kerugian lebih besar. Dengan mengabaikan data terbaru dan terlalu terpaku pada keyakinan lama, risiko kerugian akan menjadi lebih besar, sehingga keputusan investasi atau bisnis yang tidak mengikuti perkembangan situasi membuat individu tetap berada pada posisi yang merugikan untuk mereka. Nah, yang terakhir yaitu inovasi dan kreativitas menjadi terhambat. Konservatisme bias ini juga berdampak pada terbatasnya inovasi dan kreativitas. Individu atau organisasi yang terlalu berhati-hati dan enggan menerima informasi baru akan cenderung mempertahankan cara lama meskipun tidak lagi relevan. Baik, selanjutnya yaitu cara mengatasi conservatism bias. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran diri. Jadi kita harus menyadari bahwa setiap orang itu rentan terhadap bias kognitif, termasuk conservatism bias ini. Nah, dengan mengenali pola pikir ini, kita bisa lebih waspada sebelum mengambil keputusan. Yang kedua yaitu mengutamakan data terbaru. Jadi selalu perbarui informasi dan jadikan informasi terbaru tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.
Lalu yang ketiga yaitu gunakan analisis yang objektif. Jadi terapkan metode analisis yang sistematis, misalnya analisis kuantitatif, riset pasar, ataupun model prediksi. Nah, cara ini membantu kita untuk menilai situasi tanpa terlalu terikat pada keyakinan lama. Yang keempat yaitu dengan cara terbuka pada pandangan lain. Jadi kita harus mendiskusikan keputusan dengan orang lain agar mendapat perspektif berbeda. Kritik atau masukan dari luar itu dapat menentang keyakinan lama yang mungkin sudah tidak relevan. Terus yang terakhir, gunakan prinsip update keyakinan, di mana kita dapat menerapkan pendekatan seperti Bayesian thinking, di mana ketika ada informasi baru, perbarui keyakinan secara proporsional, bukan tetap kaku pada data lama atau keyakinan lama. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke selanjutnya. Baik, adapun research review dari bias ini yaitu dari studi Barberis, Pisney, dan Slaver tahun 1997, berfokus pada konsep investor, sentimen yang yaitu pengaruh emosi dan persepsi investor terhadap keputusan investasi. Mereka menunjukkan bahwa perilaku pasar tidak selalu rasional karena bias persepsi dan emosional investor, sehingga harga saham kadang menyimpang dari nilai fundamentalnya. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa investor tidak selalu merespon berita keuangan secara akurat. Mereka bisa bereaksi terlalu lambat atau terlalu berlebihan terhadap informasi baru, sehingga menciptakan kesalahan sistematis dalam pasar yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.